Oke, ini adalah aplikasi terbaru kami yaitu SIMTAP, Sistem Informasi dan Manajemen Terintegrasi Pendidikan Al-Quran. Jadi ini sebagai keresahan teman-teman yang ada di madrasah ya, terutama di pembelajaran Al-Quran, ada beberapa pendidikan-pendidikan yang berorientasi kepada Al-Quran dan mereka itu masih manual. Dan hari ini saya akan buatkan atau saya akan demokan aplikasi yang di mana semuanya bisa didigitalisasi. Oke, baik. Ketika sudah masuk ke dalam sistem, teman-teman mau diinstal, instalnya bagian sini ya, bagian sini. Kita install. Oke. Oke, ini sudah kita install ya teman-teman, sudah kita install. Jadi kita masuk. Oke, masuk ke dalam halaman guru. Nah, di halaman guru ini itu banyak sekali ya fitur-fiturnya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Teman-teman nanti bisa mengeksplor karena kalau saya jelaskan satu-satu, videonya sangat banyak sekali ya. Durasinya sangat panjang. Oke, di sini ada pusat pengumuman yang penting-penting aja ya. Ada pusat pengumuman di mana nanti kita bisa memberikan informasi kepada akun siswa. Dalam hal ini orang tua. Jadi nanti orang tua atau siswa itu memiliki satu akun ya. Siswa dan orang tua memiliki satu akun. Dan nanti kita bisa ngasih tahu pengumuman dan informasi melalui aplikasi ini dan akan ada notifikasi di akun mereka. Oke ya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam sini ya, ini yang spesial atau yang memiliki karakter. Oke, di sini ada mutaba'ah dan layanan santri. Nanti santri itu bisa belajar di sini, ya, melalui akun mereka. Kita sebagai guru, sebagai asatiz itu bisa menambahkan materi ajar untuk mereka. Bisa berupa teks modul, video, PDF, link, dan edukasi atau game, quiz untuk mereka kerjakan. Oke, ini untuk pembelajaran santri di rumah ya, di rumah dengan menggunakan aplikasi ini. Lalu yang kedua, di sini ada mutabaah tahfiz ya, teman-teman. Nah, di sini kan lembaga pendidikan Al-Qur'an itu pasti berorientasi pada hafalan Al-Qur'an ya, atau input setoran hafalan. Nah, nanti polanya tinggal diisi aja teman-teman semuanya, pilih santrinya siapa. Ini ada dua, karena kenapa saya sudah masukin ke dalam datanya, ya dalam data santri ini. Jadi sebelum kita mau menilai, maka data santrinya diinput dulu, ya. Data ini santrinya diinput dulu. Ini gampang kok, ya. Inputnya gampang. Oke, mutabah tahfiz. Ketika sudah masuk ke mutabah tahfiz, maka kita akan pilih siapa namanya. Lalu di sini tanggalnya tanggal berapa? Sekarang tanggal 7 bulan 7 ya, 2026. Mau sabak baru atau sabki ulang baru atau manzil yang lama, murojaah setoran lama, ya. Lalu di sini nama surahnya surah apa, ya. Di sini ada mulai ayatnya berapa sampai dengan ayat berapa, lalu tingkatan lancarnya ya. Mau dia mumtaz, zajid dan jaid dan makbul ya. Lalu di sini kasih nilai ya, berupa nilai. Setelah itu dikasih catatan ya, berikan catatan. Pasti di dalam setoran itu pasti ada hal-hal yang kita harus notes. Oke. Setelah itu kita masuk setelah udah di save, simpan dan catat setoran harian, maka dia akan masuk ke dalam riwayat setoran. Nah, dalam riwayat setoran ini nanti nih contohnya ada tiga, ini udah saya masukin ya tiga. Itu tuh kan ada catatannya, ada sudah baik dan diperbaiki bagian lain misalnya. Nah, ini kita bisa cetak laporan Excel, Word, atau simpan PDF. Contohnya kita Word. Lalu kita buka. Nah, ini adalah Word-nya ya teman-teman semuanya. Jadi bisa dicetak dengan Microsoft Word. Ini memudahkan teman-teman buat laporan. Oke, lanjut kita masuk ke mutabaah tilawah. Pada dasarnya mutaba'at tahfiz dan mutaba'at tilawah itu formnya pengisiannya tuh ya hampir-hampir sama ya. Pilih santri, oke, lanjut tanggalnya, lalu kategori. Nah, di sini nih yang lebih menarik. Saya tahu, saya paham bahwa lembaga tahfiz Al-Quran atau pendidikan Al-Quran itu dia memiliki metode-metode yang diadopsi ya, diadopsi. Biasanya kebanyakan itu pakainya Iqra. Kalau Iqra kan 1 sampai 6.
Ya, ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4, 5, dan 6. Lalu, jika menggunakan metode Ummi, Yanbuwa, Kiroati, dan lain sebagainya, itu biasanya pakai jilid. Ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6. Lalu setelah itu ada nomor halaman. Setiap buku jilid itu pasti ada nomor halamannya. Jadi diisi. Jilid 2 misalnya berarti halamannya berapa. Ini tilawah ya teman-teman. Tilawah atau bacaan. Terus Al-Quran. Al-Quran di sini ada surat. Tinggal pilih surahnya apa ya. Lalu bagian juz. Mulai ayat sampai hingga ayat gitu. Setelah itu, setelah kita input ya sesuai dengan Iqra jilid atau Al-Quran, maka nilai kualitasnya fasih dan tartil lancar, masih terbata-bata atau mengulang butuh bimbingan khusus. Ya. Lalu di sini kasih catatan. Dikasih catatan lalu catat di jurnal. Setelah udah dicatat di jurnal, dia akan masuk ke dalam riwayat. Kayak gini ya. Seperti ini. Bisa juga cetak Excel, Word, dan simpan PDF. Begitu. Setelahnya itu ada setoran doa. Nah, setoran doa ini ya pilih santri ya, tanggalnya berapa, kategori harian pilihan. Oke, kategori harian pilihan yang sudah saya siapkan, yang sudah dipilihkan ya, tinggal dipilih saja. Jika misalnya tidak ada nih doanya, atau di silabus daripada materi yang dibentuk oleh pendidikan Al-Quran itu tidak ada nih doanya, maka tinggal tambahin doa tambahan santri. Ya, misalnya doa kunut, oke, tidak ada, tinggal masukin aja. Setelah itu tingkatan kelancaran lancar, cukup, kurang. Oke, bisa ditarik kayak gini ya. Dan ini otomatis sebenarnya cukup, kurang, lancar. Ya, sudah otomatis. Tapi kalau pengen teman-teman misalnya, oh, kayaknya kalau dia lancarnya tuh 80 deh. Nah, kayak gitu ya bisa. Terus berikan catatan. Nah, kalau udah itu dia bakalan masuk seperti ini ya. Sama bisa unduh Excel, Word, dan PDF. Simpan PDF ya. Setelah itu ada setoran hadis. Nah, sama seperti doa ya. Sudah saya siapkan pilihan hadis yang ditentukan ya. Kalau memang tidak ada di sini, maka bisa ditambahkan oleh santri atau tambahan santri atau tambahan dari materi silabus yang ditentukan oleh lembaga pendidikan Al-Quran itu sendiri. Habis itu di save ya, sama seperti biasa udah masuk kayak gini ya. Nah, ini adalah statistik capaian. Semua juga ada statistik capaiannya tuh ada ya. Ada statistiknya. Oke, sama. Dan terus juga ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini adalah bagaimana aktivitas kebaikan santri kita itu tercatat di dalam sebuah pembukuan sehingga bisa diketahui oleh orang tua. Ya. Nah, yang lebih hebatnya lagi dari aplikasi ini adalah nanti siswa memiliki satu akun. Artinya mereka memiliki akun di mana ini sama dengan orang tua ya. Jadi akun siswa dan akun wali santri itu sama ya teman-teman ya. Tidak dibedakan karena memang fungsinya tuh hampir sama. Fungsinya hampir sama. Bedanya kalau siswa pada akun yang ingin digunakan itu dia menggunakan LMS-nya. Tapi kalau untuk controlling nilai dan lain sebagainya untuk pembayaran itu ada pada wali santri. Ya, pada wali santri. Makanya jadi satu gitu ya, biar gampang. Oke, setelah itu nanti ada rapot santri, absensi santri, input nilai santri, pengaturan sekolah dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, setelah itu ada nanti fitur keuangan digital. Gini ya, keuangan digital. Di mana keuangan digital ini adalah nanti siswa dan wali murid atau orang tua itu mereka mengkonfirmasi pembayaran SPP, infak, uang bangunan, uang kegiatan dan lain sebagainya lah ya. Untuk supaya kita ketahui ya. Ini contoh yang sudah diverifikasi. Nah, ini dia nih. Ya. Jadi total SPP-nya terkumpul 150 ya. Di sini kalau di sini adalah pengajuan verifikasi. Setelah itu kita lihat, kita cek sebagai guru. Lalu kita masuk, setelah udah kita verifikasi nanti akan ada masuk ke history semua yang sudah di input gitu. Nih, seperti ini.
ya, bukti pembayarannya, bukti kwitansinya. Oke, namanya Habib, kelas tahsin TKA, 150.000 SPP-nya, nama gurunya. Oke, bisa juga dengan catat tunai, gitu ya. Misalnya nih, orang tua muridnya ngasih kejaprik ke kita gitu kan. Lalu kita juga bisa masukin by manual, gini ya. Oke ya. Nah, lalu bagaimana akun siswa atau akun guru ya? Kita masuk ya. Tapi sebenarnya sebelumnya saya kasih tahu dulu, kalau mau nambahin data santri atau siswa itu masuk ke sini dulu. Lalu kita tambahkan ya. Di sini tambahkan. Ini adalah akunnya ya. Contoh Habib NIS 1234, maka username loginnya 124 dan passwordnya juga 124. Tapi ini kita bisa custom ya, bisa kita custom. Kita keluar, lalu kita masuk ke dalam akun siswa atau akun wali murid. Nah, ini adalah akun siswa atau akun wali murid. Oke, di sini ada pusat pengumuman. Tadi nanti kalau ada pengumuman yang kita kasih, maka dia akan terlihat di sini di akun siswa, ya. Pusat pengumuman dan informasi. Terus juga di sini ada profil. Ini profil siswa ya, teman-teman. Ini kalau nggak benar, kalau nggak sesuai, misalnya masa ada kepegawaian gitu ya, diabaikan saja ya, diabaikan saja. Selanjutnya di sini ada fitur mutabah layanan santri. Ada materi dan LMS. Nah, ini yang saya bilang nanti siswa itu bisa belajar di aplikasi ini. Jadi dari video, teks, PDF, dan juga kuis itu bisa di sini. Jadi nanti kita memberikan tugas dari jarak jauh misalnya bisa dari sini. Oke, habis itu nanti di sini ada mutaba'ah tahfiz. Yang saya bilang nanti siswa dan wali murid atau orang tua itu bisa mengetahui hasil daripada mutaba'ah tahfiznya, penilaian tahfiznya. Nah, ini dia. Ya, Habib ya, kelas berapa kelas tahsin tingkat 1 ya. Habib tanggalnya 6/7/2026 yang kemarin. Ya, ini sabak baru kelancarannya 98 ya. Sangat lancar dan 98. Dan kita bisa juga cetak Word, PDF dan Excel ya, santri. Lalu di sini juga dikasih grafiknya teman-teman semuanya ya, dikasih grafik suruhnya apa, rata-rata nilainya berapa, total setorannya dia itu berapa gitu ya. Itu dikasih tahu di sini di statistik. Begitupun juga dengan mutabah tilawah. Ya, jadi kita tahu nih anak kita itu nilainya berapa, anak kita itu kualitasnya apa, dia bacaannya apa, dia hafalannya apa. Itu semuanya ada di aplikasi ini. Sistem informasi dan manajemen terintegrasi pendidikan Al-Qur'an, ya. Lalu di sini ada setoran dan doa. Nah, setoran dan doa juga eh, terdata gitu. Jadi wali murid atau dalam hal ini orang tua itu bisa mengetahui nilai daripada anaknya. Jadi terkontrol, benar-benar terkontrol banget melalui handphone, melalui aplikasi, ya. 98 nilainya gitu ya. Lalu setoran hadis, nah setoran hadis anak kita setoran hadisnya bagaimana gitu, nilainya berapa, hadis apa saja yang sudah dihafal dan sudah disetor. Jadi bisa terlihat gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu mengetahui proses pembelajaran dan progres dari ketercapaian siswa atau anak kita secara real ya, secara nyata sesuai dengan keadaan dan dikasih juga statistik capaiannya gitu. Jadi nggak mesti di laporan atau raport ya, raport baru 6 bulan sekali ya, raport dan kita ngomong apa-apa bla 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 bla. Nah ini secara langsung real time. Jadi kita prosesnya tuh udah tahu dari dulu, udah tahu per harinya, hari per harinya kita tahu, gitu ya. Lalu sampai dengan akhlakul karimah ya, ini akhlakul karimah. Nah juga nih ini yang lebih apa ya, uniknya lagi nih. Jadi, selain guru dan juga selain guru ya, orang tua itu juga bisa mencatatkan laporan kebaikan baru, kayak gitu. Nah, ini dia. Jadi bukan hanya guru tapi juga orang tua. Karena kenapa? Kebaikan itu kan biasanya aktivitas kebaikan itu kan biasanya oleh orang tuanya.
ya oleh orang tuanya, bisa di orang tuanya gitu. Bisa di wilayah masjid, bisa di wilayah sekolah, bisa di wilayah lingkungan. Nah, statisnya kan biasanya di wilayah masjid aja misalnya atau wilayah yayasan aja. Ya, jadi orang tua bisa mencatatkan anaknya ya tentang akhlakul karimah. Lalu yang terakhir adalah SPP ini ya. Jadi teman-teman semuanya itu bisa membayarkan menggunakan atau mengkonfirmasi pembayaran melalui aplikasi ini. Ini yang sudah ya yang tadi kan sudah kan 150.000 transfer mandiri. Nah, bagaimana caranya? Konfirmasi pembayaran. Nih, konfirmasi pembayaran lalu input ya SPP lalu bulannya apa? Agustus misalnya, nominalnya berapa? Tanggal bayarnya berapa, metode pembayarannya tuh apa, gitu ya. Transfer bank, menggunakan BSI, BCA, BRI, OVO, GoPay, e-wallet, cash via tunai ustad, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu diberikan catatan opsional ya. Lunas SPP untuk semester genap bulan Agustus misalnya gitu. Setelah itu dikasih taruh file bukti transfernya ke sini gitu. Habis itu dikirim gitu ya. Contoh aja nih ya, nih saya. Nah, nih misalnya gini ya, nanti dia bakalan dikirim. Seperti itu. Itu adalah kehebatan, kelebihan dari aplikasi SIMTAK, Sistem Informasi dan Manajemen Terintegrasi Pendidikan Al-Quran. Jadi teman-teman kalau yang mau ya ini sangat murah sekali hanya 129.000. 129.000 sudah memiliki sistem yang luar biasa seperti ini. Oke?